Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Perkenalkan, ini profil saya yang akan menyampaikan materi pada saat ini. Nama Leloni Samulahawi, tempat tanggal lahir Buntok 23 Mei 1973, alamat Jalan Temanggung Surapati, unit kerja SMP Negeri 8 Palangkaraya. Saat ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung yang disingkat dengan BRSL adalah bangun ruang yang memiliki bagian sisinya berupa sisi lengkung. Di kelas 9 ada 3 bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Adapun kompetensi dasarnya membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran setelah kita belajar dari bangun ruang sisi lengkung tabung ini, diharapkan peserta didik dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun tabung. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, bangun-bangun yang bentuknya seperti tabung. Ada kaleng biskuit, ada kaleng minuman, ada drum, ada gelas, ada termos, dan lain sebagainya. Pengertian tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik dan sejajar dan juga sama bentuknya serta ukurannya, dan juga sebuah selimut berbentuk persegi panjang yang menutupi bagian tegak tabung. Unsur-unsur dari tabung seperti pengertian tabung tadi, yang pertama adalah terdiri dari tutup tabung yang berbentuk lingkaran, alas tabung yang juga berbentuk lingkaran, dan sisi tegaknya selimut tabung, di mana tutup tabung dan alas tabung adalah 2 buah lingkaran yang kembar atau yang identik dan sejajar, bentuk dan ukurannya sama. Selanjutnya, jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung adalah merupakan tabung yang diiris di bagian tertentu sehingga dapat dilihat secara jelas apa-apa saja yang merupakan bangun yang membentuk jaring-jaring tabung. Kita lihat di sini ada 2 buah lingkaran atas dan lingkaran bawah yang merupakan tutup dan alas, dan selimut tabung yang ketika diiris dan dibuka akan terlihat bahwa selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kita akan melihat rumus luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung bisa kita dapatkan dari kita membuka jaring-jaring tabung atau kita membuat jaring-jaring tabung. Karena kita ingat bahwa tabung terdiri dari lingkaran atas dan lingkaran bawah, tutup dan alas yang kembar, di mana lingkaran luasnya adalah PR kuadrat. Karena dia kembar, maka akan terdapat di luas permukaan tabung itu 2 PR kuadrat.
Selanjutnya, selimutnya berbentuk persegi panjang. Kita tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini panjangnya adalah 2PR. Dan lebar daripada persegi panjang itu merupakan tinggi tabung, yaitu T. Maka luas permukaan tabung itu adalah luas selimut tabung ditambah luas sisi atas yang berbentuk lingkaran ditambah luas sisi alas yang juga berbentuk lingkaran. Sehingga ketika kita turunkan rumus ini, luas selimut tabung adalah luas persegi panjang 2PRT ditambah luas sisi alasnya dan atasnya masing-masing PR kuadrat. Sehingga didapatkan luas permukaan tabung adalah 2PR dalam kurung T ditambah R. Nah, ini luas permukaan tabung setelah kita dapatkan dari kita membuat jaring-jaring tabung tersebut. Sekarang kita coba contoh soal berikut tentang mencari luas permukaan tabung. Diketahui tabung dengan jari-jari alas 7 cm dan tingginya 14 cm. Berapakah luas keseluruhan permukaan tabung tersebut? Perlu kita ingat, untuk jari-jari sebuah lingkaran, kalau kelipatannya adalah kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya 22/7. Dan kalau dia bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya 3,14. Kenapa demikian? Untuk lebih memudahkan kita menghitung. Sekarang kita lihat penyelesaian dari soal ini. Diketahui tadi bahwa jari-jarinya 7 cm dan tinggi tabung tersebut adalah 14 cm. Yang ditanyakan luas permukaan tabung. Kita ingat tadi bahwa luas permukaan tabung adalah 2PR dalam kurung R tambah T. Kita menggunakan pi-nya adalah 22/7 karena jari-jari alasnya adalah kelipatan 7. Maka penyelesaiannya, luas permukaan tabung 2 kali 22/7 kali 7 dalam kurung 7 ditambah 14. Sehingga didapatkan hasilnya 924 cm kuadrat. Selanjutnya, soal berikut. Sebuah kue tart untuk merayakan sebuah perayaan ulang tahun berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 8 cm. Jika di seluruh sisi atas dan sisi samping kue tart tersebut dilapisi coklat, tentukan luas permukaan kue yang dilapisi coklat tersebut. Nah, dari sini kita melihat ada apa yang diketahui dari soal. Yang pertama diameter. Diameternya 28 cm. Maka jari-jarinya adalah diameter adalah sama dengan 2 kali jari-jari. Kalau diameternya 28 berarti jari-jarinya 28 dibagi 2 dapatnya 14 cm. Kemudian tinggi kue tersebut adalah 8 cm. Yang ditanyakan luas permukaan kue tart yang dilapisi coklat. Dari sini kita melihat bahwa permukaan tart yang dilapisi coklat adalah sisi atas dan sisi samping. Sedangkan sisi bawah tidak, ya. Sehingga rumusnya adalah mencari luas permukaan kue tart tersebut yang dilapisi coklat, berarti permukaan tart yang dilapisi coklat adalah luas sisi atas dan luas sisi samping. Dalam artian bahwa luas sisi atasnya adalah berbentuk lingkaran. Rumusnya PR kuadrat.
dan luas sisi samping atau selimut kue tart tersebut berbentuk persegi panjang dengan rumus 2PR kali T. Berarti luas permukaan kue yang dilapisi coklat adalah PR kuadrat ditambah 2PR dikali T. Atau bisa kita buat rumus yang lebih mudah adalah PR dalam kurung R ditambah 2T. Kita masukkan. R-nya adalah 14. Kemudian Pi-nya adalah 22/7 karena dia kelipatan 7 jari-jarinya. Setelah kita masukkan sesuai dengan rumus masing-masing ke dalam rumus tersebut, maka kita dapatkan luas permukaan kue yang dilapisi coklat adalah 1320 cm kuadrat. Ini salah satu contoh soal tentang bangun ruang sisi lengkung yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya kita akan mencari rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu adalah PR kuadrat T. Luas lingkaran dikalikan dengan tinggi tabung. Itulah volume tabung. Nah, kita lihat di sini P-nya bisa 22/7 ataupun 3,14. R itu adalah radius tabung atau jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Kita coba ke satu contoh terlebih dahulu. Hitunglah volume tabung berikut. Di sini diketahui dari gambar jari-jari tutup tabung adalah 7 cm dan tinggi tabung 10 cm. Maka volume tabung adalah PR kuadrat T. Luas lingkaran atas dikalikan dengan tinggi tabung. PR kuadrat T, kita masukkan P-nya 22/7 dikali dengan R-nya berapa? R-nya 7 dikali lagi dengan 7 dikali dengan 10. Nah, kenapa tadi kita bisa menggunakan 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 supaya lebih memudahkan kita menghitung. Artinya kita tinggal coret saja 7 dibagi 7 sisa 1. Kemudian tinggal 22 dikali 7 dikali 10. Didapatlah 1540 cm kubik atau pangkat 3. Ingat kalau volume satuannya adalah kubik atau pangkat 3 ya. Nah, sekarang kita coba soal yang nomor 2. Sebuah tabung memiliki volume 770 cm kubik. Jika tinggi tabung 5 cm, tentukanlah jari-jari alas tabung tersebut. Kalau tadi kita mencari volume, sekarang volumenya diketahui. Tingginya diketahui, kita disuruh mencari jari-jari alas tabung. Nah, kita lihat bahwa luas alas tabung adalah volume tabung dibagi tinggi tabung. Itu kalau kita balik tadi rumus volume adalah luas alas dikali tinggi. Volume tabung dibagi tinggi tabung. Volume tabung 770 cm kubik, tinggi tabung 5 cm. Sehingga kita dapatkan luas alas tabung dulu, 154 cm kuadrat. Nah, luas alas tabung PR kuadrat. Luas alas tabung PR kuadrat. Luas alas tabung kita dapatkan 154 cm kuadrat dari perhitungan kita di atas. Sama dengan 22/7, kita mau cari R-nya. Karena disuruh dari soal kita mencari nilai R atau jari-jarinya. Kita kalikan dengan R pangkat 2. Berarti 154 cm kuadrat kita bagikan dengan 22/7. Supaya bisa kita lakukan perhitungan, maka 22/7 itu
kita balik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, sehingga operasi pembagiannya berubah menjadi operasi perkalian. Jadi 154 dikali 7/22. Ya. Selanjutnya kita lakukan perkalian. 154 bisa kita bagi 22, hasilnya 7. Berarti 7 kali 7 sama dengan 49. Kita tarik akar dari 49 adalah 7 dikali 7, maka akarnya adalah 7. Karena tadi di ruas kiri kita belum menentukan R-nya, hanya R kuadrat. Supaya dia menjadi R, maka 49 kita akarkan. Sehingga didapat adalah 7 cm. Jadi jari-jari alas tabung tersebut adalah 7 cm. Demikian ya anak-anak ya contoh soalnya. Sekarang contoh soal dalam kehidupan sehari-hari mengenai volume bangun ruang tabung. Nah, contohnya sebuah kaleng susu mempunyai ukuran diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Maka berapa volume susu yang bisa tertampung bila diisi setinggi 3/4-nya? Yang pertama kita harus menentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah diameter alas 14 cm. Berarti jari-jarinya 7. Kemudian tingginya 20 cm. Maka berapa volume tabung yang bisa tertampung? Baik, kita lihat di sini bahwa dari soal kita lihat ada sedikit kesalahan. Di situ bukan diameter ya, tapi jari-jarinya yang 14 cm. Itu ada kesalahan ketik. Jadi langsung jari-jarinya 14 cm. Nah, sekarang kita jawab. Volume 3/4-nya. Berarti volume tabung kita kalikan dengan 3/4. Berarti 3/4 kali PR kuadrat T. Ya, 3/4 dikali 3,14 atau 22/7 kali 14 kali 14 kali 20. Sehingga hasilnya 9.240. Jadi volume 3/4-nya dari yang bisa ditampung di dalam kaleng susu tersebut adalah 9.240 cm kubik. Baik anak-anak, untuk lebih memantapkan pembelajaran kita pada hari ini, akan Ibu berikan video pembelajaran tambahan. Ini linknya untuk lebih memantapkan pemahaman kalian. Silakan kalian menyimak video pembelajaran tambahan ini. Selanjutnya, ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang baru kita pelajari tentang bangun ruang sisi lengkung tabung ini. Nah, tugas rumahnya, diketahui diameter alas suatu tabung 28 cm dan tingginya 15 cm. Kita disuruh menentukan luas alas tabung, kemudian luas tutup tabung, kemudian luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan yang terakhir luas tabung tanpa tutup. Selanjutnya soal yang nomor 2, ini berbentuk sudah soal cerita ya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana masalah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan bentuk bangun ruang sisi lengkung dengan konsep tabung ini. Suatu tangki berbentuk tabung tertutup dengan luas permukaan 79.200 cm kuadrat dan jari-jari alas 70 cm. Hitunglah berapa liter volume atau isi tangki tersebut. Nah, ini ada 2 soal, bisa kalian kerjakan di rumah untuk lebih memantapkan pemahaman kalian dan untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam penguasaan materi yang sudah diberikan tadi.
Ibu kira cukup sekian apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Dan kita percaya bahwa semua yang terjadi pada saat ini akan cepat berlalu. Kita kembali dalam kehidupan yang seperti dulu, melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Semoga badai ini cepat berlalu. Terima kasih.